Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik semua ya. Baiklah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Ayo. Pada pagi hari ini Pak Amar mulai diawali dengan mengacu terlebih dahulu ya. Oke. Asifayulika Al-Farabima Brilian Ardian Nabasare Ciri Natanae Dewanti Nur Vivian Kirana Falakian Fafian Arya Felisa Diva Gusti Praba Halimah Kaila Hernawan Iqbal Cahya Iqbal mana Iqbal? Mo Zakaria Muhammad Aldrin Naila Safa Nova Saputra Sakwila oke masuk Zabrina ada sakit loh Laura Husna oke baik anak-anak sebelum kita pembelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke anak-anak bisa berdiri terlebih dahulu ya, berdiri semua untuk menyanyikan lagu ini. Ayo berdiri siapa namanya Nawan yang belakang. Baik, semua apa tuh lagu ini? Ayo, semua siap? 1, 2, 3. Kita
Raya? Nggak ngerti. Lagu kebangsaan kita, bahwa dulu Indonesia ini dijajah selama berapa tahun anak-anak? 300? Ya lama kayak gitu. Kenapa kok dijajah Indonesia? Kenapa? Karena kaya alamnya maupun sumber daya alamnya itu ya. Nah kemarin kita kan belajar terkait apa itu kekayaan hayati. Kita belajar tentang flora dan fauna. Masih ingat? Masih. Nah untuk melanjutkan materi hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang kayanya Indonesia, yaitu tentang alamnya, gitu ya. Baik, anak-anak, pertama ingatkan kembali ya terkait kesepakatan kelas kemarin. Apa kemarin masih ingat semua? Ada contohnya kemarin? Ya, coba tidak boleh ramai. Lagi, tidak boleh membantu teman yang lain. Izin guru jika mau ke ruang kelas, mengerjakan tugas kelompok secara bersama, memperhatikan guru menjelaskan materi dan memperhatikan teman yang maju ke depan. Ingat-ingat semua itu ya. Sepakat anak-anak? Semangat semua ya. Oke, sekarang, nah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak kalian belajar ini pertama yaitu anak-anak nanti mampu mengklasifikasikan sumber daya alam berdasarkan jenis dan kelompokan dengan tepat. Yang kedua, anak-anak nanti dapat mengemukakan pentingnya penggunaan sumber daya alam yang bijak. Nah, oke. Coba anak dilihat ke depan. Ini ada gambar apa coba? Dilihat. Apa? Coba ya. Gambar apa ini? Ayo gambar apa ini? Ada siapa di situ? Ada Pak Petani atau apa itu? Itu manusia. Ada sapi. Ada apa lagi itu? Ada gunung. Sebagian anak pepohonan. Kemudian coba nomor 2 dijawab. Ayo Pak Ahmad tunjuk. Apakah yang kalian lihat pada gambar semuanya termasuk makhluk hidup? Hah? Semua ini makhluk hidup? Ya. Siapa yang dia coba acung? Siapa yang tidak? Tidak. Berarti iya semua ya. Coba kalian sebutkan makhluk hidupnya apa aja. Manusia termasuk makhluk hidup. Sapi termasuk makhluk hidup. Tumbuhan termasuk boten. Ya. Terus di sini adalah sederhana. Coba lihat. Ini ada apa ini? Ini ada apa ini? Gunung. Di ini apa ini? Tanah. Enggak, ini yang wanita. Tanah. Itu apa termasuk makhluk hidup? Coba matahari, tanah, gunung itu termasuk benda mati atau benda hidup? Coba. Hah? Hidup. Mati ya. Jadi jika tidak, jadi ada yang tidak. Contohnya tadi, apa saja sumber daya alam yang hidup dan tidak hidup. Jadi yang hidup itu tadi ada sapi, manusia, tumbuhan. Kalau yang mati itu ada gunung, terus apa lagi? Matahari dan juga tanah. Itu ya. Oke, coba perhatikan aja lah. Nah, kita akan belajar kata-kata baru anak-anak. Hayati. Apa itu hayati? Apa hayati? Sesuatu yang hidup itu hayati. Non hayati berarti apa? Tidak hidup. Karena ada yang berkata non berarti tidak hidup. Terus biotik. Apa biotik? Sama ya. Abiotik itu tidak hidup. Nah, misalkan Pak mau bilang gini, sumber daya alam hayati itu berarti apa? Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Berarti kalau sumber daya alam non hayati apa? Sumber alam yang berasal dari makhluk tak hidup, dari benda tak hidup itu ya. Oke. Nah, coba ini ada gambaran anak. Apa itu gambarnya? Sumber daya alam. Ayo, kelas apa ini?
menjadi 2? Kenapa? Coba contoh ini air dan ayam ini termasuk sumber daya dapat diperbarui. Kenapa? Karena bisa diminum apa tadi? Coba. Ayo. Buat mencuci itu manfaatnya. Kenapa kok disebut dapat diperbarui? Hah? Karena mengalir terus. Ya bisa. Ayo selanjutkan apa lagi? Hah? Coba kalau lihat ini ada bensin. Bensin itu diperoleh dari mana? Dari proses pertambangan minyak bumi. Sedangkan air itu dicari di mana? Di sungai bisa, air hujan itu bisa. Terus apa lagi di? Ya. Jadi anak-anak, kenapa kok ini disebut sumber daya alam dapat diperbarui? Karena itu jumlahnya di alam kita itu tidak jadi jumlahnya itu banyak, tidak akan habis. Apakah air bisa habis teman? Bisa enggak? Tidak akan bisa habis karena setiap kali misalkan mengering itu akan turun hujan, ya kan? Akan turun hujan dan tambah lagi airnya. Apakah air juga bisa habis? Bisa. Dipikir cara. Hah? Dia nek patene bisa punah, bisa entek. Tapi ketika dibudidayakan, misalkan anak-anak mempunyai peternakan ayam, kalian membudidayakan akan ditambah atau tidak? Bisa tambah atau tidak? Bisa, karena ada upaya untuk apa? Untuk membudidayakan ayam. Nah, contoh ini, coba yang tidak dapat diperbarui, bensin. Bensinnya itu tambang terus nih lalu makanya bisa entek kok. Bisa. Jadi minyak bumi ini bisa habis. Ini batu bara. Batu bara juga dicari melalui proses pertambangan itu bisa habis. Kalau sudah habis bagaimana? Ya sudah, nggak ada lagi di Indonesia ini. Nah, kemudian bagaimana upaya menjaga kelestariannya? Yang tahu? Air ini. Ya, menghemat. Terus apa nih? Yo, gak boleh membuang sampah dan air tetap bersih gitu. Terus apa lagi? Nah, ayam dia caranya ayam. Caranya? Dia mau dibudidaya. Ya. Nah, kalau bensin sama batu bara ini harus apa? Kita menggunakannya itu tidak berlebihan. Gitu ya. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut ke materi tadi. Coba lihat ini. Nah, coba dibaca. Dapat amat 7 ini. Ayo, yang atas dulu. Yang keras, yang keras. Nah, itu, apa sumber daya alam dapat diperbarui? Ayo, kita semua enggak, tapi apa pengertiannya sih? Sumber daya alam yang dapat dibudidayakan kembali untuk mendapatkannya, dan itu tidak akan pernah habis. Contohnya tadi udara itu akan habis enggak? Tidak. Air tidak. Tumbuhan tidak. Hewan dan itu tidak bisa. Coba yang kedua, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Coba dibaca bareng-bareng. Ayo, yang belakang. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Ayo baca. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Jadi isolan tak ya, bisa habis ya untuk sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Ini gambarnya. Kalian tahu emas? Siapa yang pakai emas? Biasanya antik siapa? Pakai enggak? Nah, emas itu diperoleh dengan cara ini anak-anak. Ditambang. Ini Papua biasanya. Ditambang, digeruk tanahnya. Sesuai apa nama? Emasnya dan terus entek sudah bisa digunakan kembali. Mencari lagi nggak ada di tanah itu. Jadi
juga merusak lingkungan. Oke ya. Jadi termasuk apa anak sumber daya alam yang mampas? Oke, ini penambangan minyak bumi. Nah, ini dicari minyak bumi di bawah laut. Jadi laut itu dicari minyak bumi dengan penggalian yang dalam kayak gitu. Mencari minyak bumi. Ini sebelah sini. Batu bara. Tahu batu bara? Nggak tahu. Nanti cari ya. Jadi batu bara itu warnanya hitam, biasanya itu bisa digunakan untuk bahan bakar, bisa untuk tenaga listrik dan sebagainya kayak gitu. Nah, prosesnya juga melalui pertambangan kayak gini. Tangannya digerok untuk mencari. Oke, coba anak-anak dibuka yang Pak berikan Pak tadi. Dibuka pada folder yang pembelajaran 3. Pembelajaran 3. Gabung saja sama itu Bapak. Ya, baca tidak juga. Coba dibaca, di situ ada bacaan. Ayo. Yo. Bagian materi bacaan, ayo. Kita di file dulu. Di folder file. Dibuka bagian bacaan ya. Dibuka bagian materi bacaan ya. Bisa apa sih bisa? Ayo, tak kasih waktu 5 menit untuk membaca. Apa sih bisa? Materi bacaan dulu. Materi bacaan. Oke, Pak Ahmad kasih waktu kamu membaca ya. Belajar 30. Ya 5 menit ya. Bisa tentunya kamu gabung sini aja, Bang.
Dilihat ke depan semua. Nah, ini tempat duduknya Pak Ahmad sudah bagi untuk kelompok ya. Jadi ini di teman-teman. Ini kelompok 1. Mana kelompok 1 yang tengah? Kelompok 2 kalian yang pinggir ini. Kelompok 3 ya. Ini ya. Coba diperhatikan ke depan. Diperhatikan ke depan. Tunggu loh. Oke. Sudah kebagian LKPD semua? Sudah ya? Oke. Nah, kalian sekarang berdiskusi bersama dengan teman-teman kelompok. Pertama yang kalian lakukan adalah perhatikan, simak informasi yang telah disajikan oleh guru pada lembar kerja peserta didik. Nah, kalian di situ dapat mencari informasi melalui materi pembelajaran yang sudah amat bagikan kepada kalian. Kemudian masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi mengerjakan tugas tersebut dan nanti hasilnya juga serta bisa dipahami. Oke, Pak Amal kasih waktu 15 menit. 10 menit ya, 10 menit ya. Ayo benar-benar cepat. Ayo, dan kalian cepat jalan dan selesai dan pulang, ayo. Nomor 2, ayo. Ini kan buku yang ini. Masih tak tahu mana ini. Tanya, yuk.
yang nyogok kuwi. Ayam. Ayam kuwi. Ulune dijogo ayam. Kambing kan dijogo kuwi lho.
Oke, sekarang waktunya maju untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Oke. Yang maju cukup 2 anak aja untuk presentasikan. Sekarang dimulai kelompok 1 terlebih dahulu. Atau 1. Ayo, masing-masing. Cepet deh. Ayo yang lain didengarkan seperti kesepakatan Mas Adi ya. Didengarkan. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami apa yang ditemukan dari sumber daya alam yang di sumber daya disebutkan? Ayo didengarkan, didengarkan. Iya, terus. Langsung aja langsung jawabannya aja. Ya, lanjut aja, nomor 2. Dengarkan nih. Rambutan dia udah. Tapi itu ada gambar apa? Sebutkan. Ini dengarkan ada gambar apa itu? Pak Petani. Pak Petani berarti apa yang dihasilkan? Padi. Manfaatnya untuk apa? Makan. Terus ya. Terus yang kedua? Pak. Itu ternak ayam. Yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan apa? Ayam. Untuk dimakan. Bulunya bisa dibuat untuk apa ayam? Bulu ayam bisa dibuat untuk apa? Ya, kucing ya. Sudah tambahin nanti. Oke, terima kasih. Tutup. Oke, tepuk tangan. Baik, coba disebutkan saja di situ di depannya dulu. Nomor 2 mana nomor 2? Nomor 2. Oke, yang bagian akhir apa gambarnya di situ? Kita lihat di situ. Gambar apa itu? Nah. Petani apa? Menghasilkan padi, manfaatnya untuk dimakan. Apa lagi? Nah, petani itu berapa madu? Apa yang dihasilkan? Madu toh, yang dihasilkan madu untuk obat-obatan, ya kan? Untuk campuran makanan bisa madu. Oke, terima kasih. Untuk nomor 3 apa tadi? Gambar terakhir yang dibutuhkan di situ. Apa ini? Gambar
dilihat dulu ayo, dilihat ke depan semua. Saya paham kok nih. Yes. Waktu dulu pipis itu. Ini coba dilihat. Saya dulu saya mau saya. Coba dilihat anak-anak. Tadi kalian sudah paham bagikan kan ini ya, model ini ya. Pembelajaran tiga. Kalian buka ini ya. Sama seperti tadi. Nah, cara mengerjakannya kalian tinggal ini anak-anak. Kan ini ada pilihan kalian tadi kan baca materi kan? Kayak gitu ya kita. Terus kalian untuk mengerjakan kuis tinggal klik soal ini ya. Itu ya. Coba lihat ya. Coba lihat. Soal. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Seperti ini. Nah, nanti kalian isi nama seperti kemarin ya. Nama kalian. Nah, ini bisa dikerjakan di rumah nanti, oke? Baik. Nah, sekarang anak-anak Pak Amar ingin menyimpulkan pembelajaran. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar terkait apa tadi? Terkait sumber daya alam yang dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Nah, berarti sumber daya alam itu dibagi menjadi dua itu tadi ya. Ya, yang dapat diperbarui itu karena apa? Sumber dayanya tidak akan habis, bisa didayakan. Yang tidak dapat diperbarui itu akan habis, gitu ya. Nah, contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita apa anak? Kita punya ayam, itu masuk hewan sumber daya alam. Kita punya tumbuh-tumbuhan, itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, caranya bagaimana anak-anak untuk sumber daya alam itu bisa dijaga? Bagaimana untuk menjaganya? Nah, ini bisa dibaca. Untuk menjaganya yaitu dengan misalkan pohon tumbuhan, berarti kita tidak menebang sumber, kita menanam pohon reboisasi. Kemudian menggunakan sumber energi terbarukan, misalkan sekarang ada motor listrik ya kan, untuk mengganti bahan bakar bensin, karena bahan bakar bensin itu akan habis, makanya ada listrik itu ya, motor listrik. Kemudian selanjutnya kita menggunakan air itu tidak berlebihan. Nah, nek wis gunaknya air berarti kerannya harus dimatikan itu ya, untuk menjaga sumber daya alam itu agar tetap ada gitu ya. Oke, selanjutnya anak perhatikan ke depan. Terakhir. Nah, ini coba dijawab pertanyaan ini. Materi apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Tentang apa? Ya, sumber daya alam, hayati, non hayati, itu sama lagi sumber daya alam yang dapat diperbarui, terus tidak dapat apa mau? Ayo. Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Apa? Yang belum diperbarui ya, kita baca lagi nanti. Oke, bagaimana perasaan selama kalian belajar? Senang. Ada yang sedih? Siapa sih sedih? Oke, terima kasih anak-anak. Ini jam berapa ini? 10.32. Oke, terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Maaf untuk semoga ilmunya bermanfaat. Dan setelah ini kalian bisa pulang. Sebelum pulang ayo dirapikan tempat duduknya dan berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, tempat duduknya bisa dirapikan dulu. Jangan lupa anak-anak tadi soal kuisnya dikerjakan di rumah ya. Ayo sengalin anak-anak besok. Engkau langsung digarap rumah. Ayo, ya. Tempatnya mimpi doa